Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Ada waktu bermain, ada waktu beribadah. Saat belajar adalah tugasmu, saat bermain adalah duniamu, saat beribadah adalah kewajiban, dan saat pandemi COVID-19 Tuhan izinkan, ibadah di rumah adalah pilihan untuk menjaga agar tetap sehat. Selamat beribadah adik-adik GKI Jember, tetap bersukacita dan tersenyum. Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam ibadah pada minggu hari ini. Puji Tuhan, kita boleh sehat, boleh kuat, boleh bersukacita. Adik-adik, ibadah kita mulai saat ini, kakak akan ditemani sama Brian dan Faril. Ya, sekarang adik-adik Faril dan Brian sudah siap untuk beribadah. Karena tadi sebelum ibadah Brian dan Faril itu bermain sepeda. Wah, kita tinggalkan dulu mainnya ya adik-adik. Karena ingat, hari ini adalah harinya Tuhan. Kita beribadah, kita bersiap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adik di rumah bersukacita, tersenyum kalau mama dan papa mengingatkan kita untuk beribadah. Brian juga bersukacita? Feril bersukacita? Ya, puji Tuhan. Brian dan Feril bersukacita karena akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jangan lupa adik-adik tersenyum ya dan bermuka gembira. Mari kita pujikan pujian senyum dan bermuka gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tanganmu ke dunia, berjabat tangan semua, senyum gembira, senyum dan bermuka gembira.
kepada Tuhan bahwa hari ini kita sudah beribadah. Boleh beribadah hari ini, kita siapkan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan sudah memelihara kami, dan saat ini kami boleh beribadah. Tuhan Yesus, kami juga akan memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman Tuhan, kiranya penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, dan berkatilah kami ya Tuhan, hari ini dan selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sungguh luar biasa adik-adik, kasih Tuhan kepada kita, bahwa kita boleh sehat, boleh bersuka cita, meskipun kita masih di rumah, belum beraktivitas seperti biasa, kita boleh bersyukur adik-adik, karena Allah itu baik. Maka oleh itu adik-adik, kita pujikan untuk memuliakan nama Tuhan dengan pujian Allah itu baik. Shalom anak-anak, Bu Sri sangat bersyukur pada Tuhan dapat membawakan kabar baik untuk kalian semua anak-anak. Walaupun saat ini kita masih tinggal di rumah kami masing-masing. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita lebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur kepadamu karena pada hari ini kami masih dapat berbakti kepada Engkau. Urapi kami masing-masing anak yang ada, yang di rumah, yang mendengarkan firman Tuhan ini. Juga urapi hamba-Mu yang penuh kekurangan ini. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh menerima sabda-Mu, dan kita boleh menjalani firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Tema hari ini anak-anak, kita akan mendengarkan penggenapan janji Tuhan mendatangkan sukacita yang besar bagi kita. Cerita ini diambil dari Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Nah, mari anak-anak duduk yang manis, dengarkan baik-baik. Ada sebuah kisah, di mana kisah itu seorang ayah menjanjikan pada anaknya mau membelikan mainan yang menjadi kesayangan bagi anak itu. Namun, janji itu tidak bisa langsung diberikan. Mengapa? Karena ayahnya harus keluar kota untuk pekerjaan yang ada. Selama beberapa hari anak-anak, anak yang bernama Setio ini menunggu kapan ya ayah pulang.
Nah, pada satu hari ketika Setio masih menunggu ayahnya pulang, kita melihat Setio melihat dari jauh ayahnya menjinjing sebuah bungkusan yang begitu indah, sehingga Setio merasa gembira. Dia mendekati ayahnya dan memeluk ayahnya sambil berteriak, "Hore, ayah pulang." Ayahnya memberikan mainan itu kepada Setio. Setio menerima dengan senyum dan tertawa. Ia sangat senang dengan janji ayahnya yang digenapi. Nah, anak-anak, kita pada hari ini juga mau mendengarkan sebuah cerita yang penuh sukacita, yaitu Bapak Abraham dan Ibu Sarah yang digenapi janjinya oleh Tuhan. Mari kita buka Kejadian 21 ayat yang pertama. Nah, di dalam ayat yang pertama dikatakan Allah memperhatikan Sarah dan Tuhan melakukan kepada Sarah apa yang dijanjikan. Anak-anak, ada satu pujian yang mengatakan syairnya sebagai berikut. Yesus memperhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus memperhatikan setiap tetesan air mata dan Dia tahu penyesalan yang ada. Jadi anak-anak, kita harus percaya Tuhan senantiasa memperhatikan hidup kita. Kita tidak perlu takut karena Allah senantiasa akan memperhatikan kehidupan kita. Mari kita sekarang melihat ayat yang kedua. Dikatakan di sana, Sarah mengandung, digenapi sesuai dengan firman Tuhan. Dan ayat yang ketiga mengatakan, Abraham menamai anaknya, siapa anak-anak? Ada yang tahu? Namanya Ishak, yang mempunyai arti tertawa. Nah, setiap nama mempunyai arti dan merupakan pengharapan bagi orang tua masing-masing. Contohnya ya, anak putri yang diberi nama Melati. Bunga melati itu harum dan warnanya putih, suci adanya. Kemudian bagi anak laki ada yang diberi nama Dermawan, suka memberi, tidak pelit ya anak-anak. Dan ada juga yang diberi nama Sugiharto, supaya anaknya ini besok mempunyai kekayaan yang berlimpah-limpah. Bahkan ada yang diberi nama Gunawan, anak ini supaya berguna kemudian hari, baik untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk kerajaan surga juga. Jangan lupa anak-anak, Tuhan kita mempunyai nama Yesus yang mempunyai arti juru selamat dan juga mempunyai nama Immanuel, Tuhan menyertai kita. Dalam ayat yang keempat, kita tahu Abraham menurut perintah Tuhan, yaitu pada satu hari ke-8, anaknya itu disunat. Arti sunat yang sesungguhnya adalah menyalipkan keinginan daging. Dan di mana dikatakan keinginan daging itu seperti bisa menahan nafsunya, tidak iri hati, tidak menjadi orang yang suka marah-marah, dan mempunyai hati yang dengki, tidak bisa memaafkan orang. Anak-anak, Tuhan juga memerintahkan pada kita semua, baik Bu Sri maupun kalian, hukum yang kelima, hormatilah ibu bapakmu.
Sudahkah kita menjalani perintah ini dengan baik? Ayat kelima mengatakan, Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak lahir, sedangkan ibu Sarah berumur 90 tahun. Sesungguhnya bagi manusia hal itu tidak mungkin melahirkan. Mari anak-anak kita teruskan dengan ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, Sarah berkata, Tuhan telah membuatku gembira dan tertawa. Bahkan orang lain yang melihat aku juga ikut merasa gembira karena digenapinya janji Tuhan. Bahkan ayat yang ke-7 Sarah mengatakan, siapakah yang dapat mengatakan kepada Abraham suamiku bahwa aku akan menyusui anak? Hal itu tidak mungkin terjadi. Namun kenyataan aku telah melahirkan seorang putra baginya. Di sini mempunyai arti, tidak ada sesuatu yang mustahil. Dan tadi kita melihat Ibu Sarah begitu gembira. Ibu Sarah, bahkan orang yang lain melihat Ibu Sarah ikut bergembira. Mari anak-anak, kita juga akan mempunyai wajah yang senantiasa sebagai anak sekolah minggu, senyum dan bermuka bergembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tanganmu ceria, berjabat tangan semua, senyum gembira, senyum dan bermuka gembira. Masih ada ayat hafalan yang harus kamu catat ya. Untuk ayat hafalan Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ayat hafalan kelas besar dari Injil Lukas pasal 1 ayat 49. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Jadi tiba saatnya kita akan menyiapkan persembahan kita berkat dari Tuhan, dan seperti biasa persembahan kita siapkan di dalam amplop. Kemudian adik-adik waktu datang tiba saatnya ke gereja boleh dipersembahkan waktu kita gereja. Kita pujikan persembahan dengan pujian terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa, turunkan berkat-Mu
damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus senantiasa kepada kami. Tuhan, lindungi kami mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Amin.